Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandini, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Halu Oleo. Di sini, saya akan membahas tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan di kulit bumi. Tenaga ini bersifat membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata, menjadi pegunungan, bukit, ataupun pegunungan. Secara umum, tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Di antara ketiga jenis tersebut, saya akan membahas salah satunya, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon-pohon, dan lain-lainnya. Faktor penyebab terjadinya gempa bumi yaitu pelepasan energi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan sebuah tekanan. Jika tekanan yang terjadi semakin tinggi dan besar, maka tekanan itu nantinya sudah tidak dapat lagi ditahan oleh pinggiran lempeng, dan saat inilah gempa bumi terjadi. Gempa bumi juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi aktif, dan gempa ini terjadi beriringan dengan proses berjalannya gunung berapi akan meletus. Beberapa gempa lainnya juga dapat terjadi akibat ulah manusia dan tidak dilakukan oleh alam sama sekali. Contohnya, tumpukan massa air yang super besar pada sebuah bendungan yang pernah terjadi di daerah Afrika, negara Zambia, juga yang disebabkan oleh injeksi atau masuknya dan atraksi cairan ke dalam atau dari bumi, seperti yang pernah terjadi di pegunungan Rhodski Arsenal yang berhubungan dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Bahan peledak yang diledakkan manusia juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Contohnya, uji coba terhadap suatu peledak atau proses uji coba senjata nuklir. Jenis gempa bumi serta prosesnya. 1. Gempa tektonik. Proses terjadinya gempa tektonik diawal dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini bisa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Aktivitas tektonik merupakan sebab pergerakan lempeng-lempeng benua ataupun samudra. Struktur-struktur geologi yang bergerak karena secara aktif dihasilkan akibat interaksi antar lempeng. Interaksi lempeng yang menyumbangkan banyak tenaga untuk menjadi getaran yang subduksi. Lempeng menyusup ke bawah lempeng yang lain. Dua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa ini menyebabkan getaran di permukaan bumi hingga mengeluarkan magma dari dapur magma. Getaran gempa vulkanik terbatas hanya di tubuh gunung api dan area sekitarnya. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal atau peka terhadap panas. Proses cairan dinamis yang terjadi karena adanya gradien suhu dan tekanan magma dapat menimbulkan gelombang gempa yang berasal dari proses resonansi retakan yang terisi cairan magma. Gempa bumi banyak terjadi di Indonesia.
pada gempa vulkanik seperti gempa Gunung Krakatau. 3. Gempa batuan. Gempa batuan adalah gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi, seperti pertambangan. Disebut juga gempa bumi runtuhan, sebab gempa ini terjadi karena runtuh atau retaknya tanah. Gempa bumi tidak sering terjadi serta bersifat lokal. 4. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi akibat aktivitas manusia. Contohnya peledakan dinamit, nuklir atau yang dipukulkan ke permukaan bumi. 5. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan disebabkan tabrakan atau tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini tidak sering terjadi. Berdasarkan kedalaman dalam gempa bumi terbagi atas beberapa, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di atas 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih keras. Ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Berdasarkan gelombang atau getaran gempa, terdiri atas beberapa, yaitu 1. Gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Kedua, gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang lebih berukuran, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi sehingga dapat merombak dan merubah bentuk bumi atau bentang lahan yang ada. Tenaga eksogen bisa berasal dari banyak hal seperti unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa contoh tenaga eksogen adalah tenaga yang bersumber dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Berbagai tenaga ini bisa menghasilkan tenaga sehingga bentuk muka bumi berubah. Jenis dan proses eksogen yaitu pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan denudasi. Di sini saya akan mengambil dan membahas tentang pelapukan. Pelapukan merupakan suatu proses penghancuran massa batuan yang dapat berlangsung secara fisika, kimiawi, ataupun biologis. Batuan mengalami pelapukan dengan rentang waktu yang cukup lama, sehingga batuan telah melalui proses pelapukan, batuan tersebut berubah menjadi tanah. Pelapukan ini adalah salah satu macam tenaga eksogen karena mengubah struktur batuan di muka bumi seperti penampakannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan batuan. Pertama, keadaan. Tiap batuan memiliki struktur batuan yang berubah sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik batuan adalah sifat yang secara fisik tampak, contohnya seperti warna batuan, sedangkan sifat kimia lebih pada unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan.
Sifat fisik dan sifat kimia ini dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Beberapa batuan bisa mudah mengalami pelapukan, seperti batu lempeng atau batu sedimen, sedangkan batuan lain susah lapuk seperti batuan beku. Kedua, keadaan topografi. Kondisi topografi muka bumi dapat mempengaruhi proses pelapukan pada batuan. Misalnya, batuan di lereng curam cenderung mudah mengalami pelapukan daripada batuan yang berada di tempat landai. Ini karena lereng yang curam membuat batuan mudah terkikis dan juga sering terpapar langsung cuaca sekitar. Sementara pada lereng landai atau rata, batuan biasanya diselimuti berbagai endapan sehingga memperlambat proses pelapukan. Ketiga, cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap proses pelapukan adalah suhu udara, curah hujan, sinar matahari, dan angin. Daerah dengan iklim lembab dan panas akan membuat batuan di sekitarnya mengalami proses pelapukan secara cepat. Ini terjadi lantaran pergantian temperatur siang yang panas dan malam yang dingin yang membuat proses pelapukan semakin cepat. 4. Keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Akar-akar ini yang dapat menimbulkan proses pelapukan. Akar yang semakin membesar memiliki kekuatan yang besar pula untuk menerobos batuan. Selain itu, serasah dedaunan tumbuhan yang gugur juga dapat mempercepat proses pelapukan batuan, karena kandungan zat asam arang dan humusnya dapat merusak kekuatan batuan. Pelapukan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah pelapukan yang terjadi melalui proses yang kompleks karena disertai adanya penambahan ataupun pengurangan unsur kimia di dalam batuan. Batuan akibat pelapukan kimia tidak lagi memiliki komposisi yang sama seperti batuan asal. Pelapukan kimia contohnya pelarutan batuan oleh air, oksidasi, dan hidrolisis. Pelapukan kimia ini banyak terjadi di Indonesia. 2. Pelapukan fisik. Pelapukan fisik terjadi dilihat dari adanya perubahan fisik batuan yang tetap menghasilkan batuan dengan karakteristik asli batuan asalnya. Ada 3 faktor fisik yang dapat mendorong terjadinya pelapukan fisik, yaitu pembekuan batuan, perbedaan temperatur, dan curah hujan yang tinggi. Pelapukan fisik ini banyak terjadi di bagian gurun. 3. Pelapukan biologis atau organik. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang terjadi dengan bantuan tumbuhan, hewan, dan manusia. Pelapukan ini merupakan proses lanjutan dari kedua proses pelapukan fisik dan kimia. Adapun lanjutan pelapukan fisik disebut biofisik, sedangkan lanjutan dari pelapukan kimia disebut pelapukan biokimia. Pelapukan biologi banyak terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.